Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidempuan, dan rekan Raum masih bersama Sri pastinya untuk edisi 14 Agustus 2020. Dan seperti biasa nih rekan Rau, di formasi pukul 11 ini kita ada obsesi obrolan seputar Sakopa Islami. Dan seperti biasa ya, kali ini bersama narasumber kita ada Ustazah Ummu Ulia yang sudah hadir di studio Raw FM Kota Padang Sidempuan. Baiklah, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana nih kabarnya Ustazah untuk edisi 14 Agustus 2020 kali ini? Alhamdulillah Mbak Sri. Iya, alhamdulillah ya Ustazah. Apalagi kita mau mendekati hari kemerdekaan ya Ustazah. Kita harus semangat ya Ustazah ya. Oke deh, baiklah, di edisi 14 Agustus 2020 ini kita ada di tema jaminan pangan dalam Islam. Benar Ustazah? Iya, benar. Baiklah, langsung saja kalau begitu Sri persilahkan kepada Ustazah untuk menyampaikan materi Sakopa edisi 14 Agustus 2020. Terima kasih Mbak Sri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yusrihu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabi ajmain. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan Mbak Sri tentunya di studio pada siang hari ini, dan juga pendengar setia obsesi dimanapun Anda berada, kita akan membahas kembali satu topik yang memang merupakan permasalahan yang boleh kita katakan permasalahan yang cukup penting begitu ya, karena terkait dengan masalah pangan, di mana kita akan membahas tentang jaminan pangan dalam Islam. Nah tentunya bagaimanapun, karena di obsesi merupakan obrolan seputar Sakopa Islam, kita akan membahas tentunya sebenarnya bagaimana gambaran jaminan pangan dalam Islam, karena kita merasakan sekarang bagaimana tentang krisis pangan begitu ya, kemudian tentang bagaimana semakin sulitnya masyarakat mendapatkan kebutuhan pangan, ditambahkan lagi dengan kondisi pandemi begitu ya, COVID-19 yang semakin memperparah begitu ya kondisi kita saat ini. Jadi tentunya kita sebagai seorang muslim dan muslimah senantiasa kita menjadikan bahwa memang Islam itu adalah sebagai standar kita dalam menyelesaikan semua permasalahan kehidupan kita, termasuk wabil khusus kita akan membahas pada siang hari ini tentang bagaimana kita harus mengetahui ternyata memang Islam itu mengatur, Islam itu pernah ada gitu ya, pernah mendapatkan suatu kondisi di mana ternyata memang bisa pangan itu, kebutuhan pangan itu tercapai bagi seluruh umat begitu ya, seluruh masyarakat, bahkan sampai bisa memberikan bantuan begitu ya kepada negara-negara yang lain yang pada waktu itu mereka mengalami kondisi kelaparan. Nah ini tentunya hal yang bisa jadi memang ini merupakan hal yang baru bagi sebahagian orang. Tapi kalau kita membahas tentang Islam sebagai sebuah, kita katakan way of life, sebagai sebuah minhajul hayah, kita akan menyatakan memang bahwa apapun permasalahan yang kita hadapi, dari masalah A sampai dengan Z, masalah individu sampai dengan masalah pangan, kita katakan ada nggak di bahasa Islam? Ternyata dia ada. Ini yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tentunya akan kita membahas tentunya sebagaimana sebelumnya alur yang kita jadikan sebagai pembahasan. Kita akan membahas yang pertama bagaimana kita merasakan fakta begitu ya, kegagalan yang kita rasakan sekarang sebagai warga negara, tentunya sebagai rakyat terkait dengan masalah kebutuhan pangan. Dan ternyata permasalahan ini tidak bisa kita lepaskan dari bahwa ada masalah, tentunya ada akar masalahnya begitu. Akar masalah ini tentunya akan menjadi langkah berikutnya bagaimana nanti kita bisa menentukan apa solusi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita lakukan agar permasalahan tadi itu bisa kita atasi secara tuntas. Jadi bukan bukan solusi-solusi yang sifatnya nanti dia hanya sementara begitu kan. Contoh kasus nih, banyak orang yang mengatakan
kan kasus kelaparan itu gampang saja. Sekarang itu kan ada bantuan beras kepada keluarga-keluarga miskin, gitu kan. Tapi pada faktanya, ini kita bicara sesuai dengan fakta. Banyak sekali permasalahan yang dimunculkan dari adanya sumbangan ataupun bantuan-bantuan terkait dengan beras tadi, gitu ya. Keluhan-keluhan misalnya, yang berasnya nggak bisa dimakan lah, gitu kan. Berasnya kutuan, nggak layak pangan dan sebagainya. Atau misalnya yang tidak tepat sasaran, begitu kan. Yang harusnya dia nggak mendapatkan bantuan, malah mendapatkan bantuan. Nah, di tengah kondisi seperti inilah tentunya kita akan melihat nanti di mana sebenarnya letak permasalahannya. Kalau kita membahas secara fakta, sampai dengan hari ini itu kan kondisi apa yang terjadi dengan kita di Indonesia, jumlah rakyat miskin itu kan semakin banyak. Data yang dikeluarkan oleh BPS menyatakan meningkat sampai dengan 1,63 juta jiwa. Dan itu kita lihat kontribusi terbesarnya dari mana? Yang menentukan penyumbang garis kemiskinan adalah pengeluaran untuk membeli beras biasanya. Makanya memang masalah pangan, terutama tentunya tentang beras yang merupakan kebutuhan pokok, makanan pokok masyarakat di Indonesia, menjadi hal yang harus betul-betul kita perhatikan, begitu kan. Kemudian dikaitkan lagi dengan kondisi masyarakat sekarang gampang nggak mendapatkan akses beras tersebut, gitu kan. Belum lagi kita membahas nanti bagaimana lonjakan kondisi harga yang boleh kita katakan semakin lama semakin mahal harganya. Itu kan kita berbicara baru masalah beras. Tentunya nggak cukup kan kita makan hanya dengan beras. Ternyata yang lain pun sama. Bagaimana dengan harga bawang merah, harga gula, harga yang itu yang dia boleh kita katakan merupakan pendamping dari beras pun itu mengalami fluktuasi yang sangat beragam, begitu kan. Belum lagi kita bicara nanti bagaimana ternyata kondisi kita produksi dalam negeri kurang memadai. Ternyata yang namanya impor sangat banyak, gitu kan, sangat tinggi. Indonesia negara agraris, punya lahan persawahan yang cukup luas. Tapi kenapa kita masih mengimpor beras? Kita punya perkebunan tebu yang cukup luas, misalnya sebagai sentra di daerah Jawa Timur. Tapi kenapa kita masih mengimpor yang namanya gula pasir? Nah, jadi ini beberapa hal yang kita lihat yang sebetulnya menjadi permasalahannya, yang kita rasakan faktanya. Terus tentunya kita berharap bagaimana agar permasalahan ini nanti bisa kita selesaikan secara tuntas. Dan seorang muslimah tentunya ingin mengetahui, karena Islam merupakan sebagian kita katakan standar bagi bagaimana dia proses berpikirnya, bagaimana dia tentunya menyelesaikan solusi permasalahan kehidupannya. Maka kita lihat nanti permasalahan ini kan tidak bisa kita lepaskan dari yang namanya jaminan pangan, berarti terkait dengan bagaimana politik pertanian. Itu tidak bisa kita lepaskan. Politik pertanian itu tidak bisa kita lepaskan dari politik ekonomi. Yang namanya politik pertanian nggak bisa kita lepaskan dari bagaimana nanti kemandirian suatu negara terkait dengan masalah hubungan internasionalnya. Kita banyak membahas tentang nanti bagaimana pencapaian ketahanan pangan, bagaimana pencapaian kedaulatan pangan. Tercapai nggak itu di Indonesia? Selama kita masih tidak berdaulat pangannya, tidak mencapai ketahanan pangan, yang ada adalah apa? Kita akan semakin menderita, begitu kan? Ada kasus banyak, yang terakhir itu kita perhatikan, mungkin Mbak Sri juga melihat petani tomat, karena harganya hanya Rp300 per kilo, begitu kan? Apa yang terjadi? Petaninya putus asa, mereka lemparkan tomatnya di tengah jalan, kemudian mereka injak-injak. Ya, bisa dibayangkan bagaimana mereka sangat sedihnya, gitu kan? Begitu susahnya mereka menanam dari benih sampai dia berbuah. Pas mereka panen, harganya cuma Rp300 per kilo. Gak ada artinya sama sekali. Nah, di sini yang nanti akan kita bahas, harusnya kan negara hadir bagaimana melindungi para petani untuk bisa melindungi mereka pada saat mereka panen. Harusnya mereka bisa minimal, mereka walaupun gak untung terlalu tinggi itu mereka gak rugi lah, begitu kan. Jadi mereka akan terus bersemangat untuk melakukan kegiatan budidaya tersebut agar produksi akan semakin tinggi. Banyak kasus contoh yang lain, banyak para ahli yang menentang bagaimana Indonesia mengatasi masalah pangan. Ada yang dikatakan proyek lumbung LBN yang ada di Kalimantan Tengah, yang food state di sana. Itu banyak sekali para ahli yang menyatakan tidak layak lah, tidak tepat, dan ternyata yang diuntungkan adalah korporasi dan sebagainya, begitu kan. Nah, apakah itu menyelesaikan permasalahan petani di Indonesia, permasalahan pangan di Indonesia? Nah, ini nanti akan kita lihat bagaimana ternyata memang akar permasalahan semuanya adalah karena memang kita merasakan sekarang di tengah-tengah kita diterapkan yang namanya
namanya politik pertanian yang dia memang didasari oleh neoliberalisme, di mana memang neolib inilah yang menjadi permasalahan utama, akar permasalahannya, sehingga akhirnya apa, yang namanya neoliberalisme ini terkait dengan kapitalisme, otomatis bagaimanapun yang diuntungkan adalah para kapital, para korporasi. Kemudian bagaimana dengan kondisi rakyat, bagaimana dengan kondisi petani? Akhirnya yang ada, petani-petani kita itu tetap menjadi objek, menjadi yang dirugikan, begitu kan. Padahal seharusnya bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan ini, kenapa harus ke korporasi? Harusnya kan tingkatkan kesejahteraan petani agar mereka bisa meningkatkan produksinya, otomatis akan bisa meningkatkan produksi dalam negeri. Untuk apa kita harus impor, begitu kan, bisa berdikari, bisa mencapai ketahanan pangan dan tidak lagi mendapatkan yang namanya penjajahan dalam hal pangan karena tidak tercapai kedaulatan pangan. Ini gambaran singkatnya Mbak Sri. Nanti akan kita membahas bagaimana sistem politik pertanian itu dalam Islam dan bukti bahwa ternyata dulu Islam itu dengan diterapkan dengan politik ekonominya, politik pertaniannya itu pernah bisa berjaya, bahkan membantu negara-negara yang lain yang mereka mengalami kondisi kelaparan. Demikian Mbak Sri. Baik, Ustazah dan rekan Rau, kita break sebentar dan jangan kemana-mana karena masih akan kembali lagi pastinya di obsesi obrolan seputar Sakopah Islami. So stay tune in 105 Pro FM, your lifestyle. Kembali lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan Rau masih bersama Sri pastinya untuk formasi pukul 11 di siang hari ini, dan masih bersama Ustazah Ummu Ulia di obsesi obrolan seputar Sakopah Islami, tentunya di tema jaminan pangan dalam Islam. Baiklah Ustazah, kita lanjut kembali untuk materi kita pada hari ini. Baik, terima kasih Mbak Sri. Kita lanjut kembali pada obsesi. Sekarang kita melihat ke akar masalah tadi dipaparkan di awal, bagaimana kondisi krisis pangan yang terjadi sampai dengan hari ini. Jadi kalau kita lihat dari pemaparan tadi, kita bisa mengatakan bahwa memang kondisi penerapan neoliberal saat ini mengakibatkan memang gagalnya pemerintah, kita katakan gagalnya para penguasa lah kita katakan, karena dengan penerapan neoliberal yaitu untuk mengatasi krisis pangan. Dan artinya masalahnya adalah akar masalahnya di mana, di penerapan neoliberalnya. Jadi kegagalannya dari dua sisi. Yang pertama, gagal mengentaskan kemiskinan rakyat. Kemudian yang kedua, gagal mengelola pertanian pangan secara benar dan mensejahterakan. Jadi kita lihat dari dua kondisi, dari dua sisi ini mengakibatkan tolak ukurnya kita mengatakan bahwa penerapan neoliberal dalam politik pertanian itu mengakibatkan rakyat senantiasa miskin, kemudian adanya kesalahan dalam tata kelola pertanian yang ada sampai dengan hari ini. Nah kemudian karena gagal mengentaskan kemiskinan, otomatis kita mengatakan memang keberadaan politik pangan berdasarkan neoliberal mengakibatkan gagal mendapatkan suatu aturan yang dia bisa memberikan keadilan buat seluruh masyarakat. Kemudian yang kedua, kegagalan berikutnya mengakibatkan terlihat dengan secara jelas adanya keberpihakan dari penguasa itu kepada kepentingan korporasi, begitu. Nah buktinya dengan kita mengatakan tadi contoh bagaimana rakyat miskin justru sangat jarang diperhatikan. Petani yang dia harusnya ditingkatkan kesejahteraannya justru semakin dikesampingkan. Yang diutamakan adalah siapa? Para korporasi. Sehingga adanya pengalihan pengelolaan pertanian kepada korporasi, kepada perusahaan. Yang bisa kita bayangkan, yang ada adalah hitung-hitungan keuntungan kan, bukan untuk mensejahterakan rakyat. Ini yang menjadi akar permasalahannya. Sekarang kita lihat sebagai salah satu solusi yang bisa kita pikirkan untuk bisa menyelesaikan akar permasalahan karena adanya penerapan neoliberal dalam politik pertanian atau politik pangan. Dalam Islam, kalau kita membahas bagaimana politik pertanian dalam Islam, jelas digambarkan bagaimana memang yang namanya pertanian tidak bisa kita lepaskan dari dasar pembahasan bahwa memang ini terkait dengan sektor yang merupakan produksi, ini merupakan primernya. Kemudian tentunya nanti dari produksi yang primer itu butuh ada yang namanya sektor industri, di mana nanti bisa adanya politik yang terkait dengan bagaimana kebijakan. Kalau misalnya
petani panen mendapatkan kita katakan produksi yang primer, terkadang itu kan mengakibatkan terjadi penurunan harga. Nah kalau misalnya itu dia didukung dengan sektor industri, maka nanti ada yang kita katakan bagaimana pengolahan pasca panen sehingga tidak terjadi yang namanya kalau lagi panen raya harga turun begitu kan, tapi ada yang menampung sektor industri. Berikutnya nanti terkait dengan sektor bagaimana perdagangan, kemudian bagaimana terkait dengan jasa. Jadi memang tidak bisa kita melepaskan pembahasan politik pertanian itu harus dikaitkan dengan sektor-sektor yang lain. Nah kemudian dalam Islam tentunya karena merupakan politik pertanian tidak bisa dilepaskan dari hal-hal bidang yang lain, maka tentunya yang paling penting lagi bagaimana terkait dengan prinsip dasar ekonomi. Dalam Islam yang namanya bagaimana kepemilikan, bagaimana pengelolaan, bagaimana masalah distribusi, ini semata-mata bertumpu pada keadilan yang hakiki begitu ya. Sementara kalau kapitalisme tadi kita sudah membahas, yang diuntungkan siapa? Korporasi atau mereka yang mempunyai modal, mereka yang punya kapital. Maka memang dalam politik pertanian dalam Islam itu memang harus betul-betul ada yang namanya prinsip kemandirian politik. Artinya apa? Bagaimana memang negara itu mencegah, bahkan kalau boleh kita katakan begitu ya, mengharamkan adanya intervensi apalagi penguasaan asing terhadap kondisi bagaimana tata kelola pertanian di Indonesia misalnya. Tapi kalau selama yang ada terbalik, masih ada intervensi dari asing, bahkan mungkin modalnya dari asing, atau bahkan mungkin yang dikelola oleh asing, ya akan jauh sekali apa kita katakan jauh api dari panggangnya begitu ya kalau itu masih terjadi. Nah maka kalau kita lihat dalam sistem politik pertanian dalam Islam, karena memang ada perbedaan yang sangat mendasar antara peranan dari penguasa dalam pandangan Islam dengan bagaimana posisi dari penguasa dalam pandangan kapitalisme begitu ya. Dalam Islam yang namanya penguasa itu memang dia sebagai menanggung jawab dan dia mengurusi bagaimana hajat atau kebutuhan rakyatnya. Maka dikatakan penguasa itu merupakan ro'in, merupakan pelayan, bahkan boleh dikatakan pengurus. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya bukan suatu hal yang membanggakan menjadi seorang pemimpin, itu berat sebetulnya gitu kan. Mampu nggak dia melayani rakyatnya, mampu nggak dia memenuhi kebutuhan rakyatnya, mampu nggak dia mengurusnya secara benar, termasuk yang kita bahas sekarang pangannya terpenuhi nggak kan begitu. Nah kemudian yang berikutnya dikatakan sebagai junnah, sebagai pelindung. Jadi memang dengan bertumpu pada dua peranan ini, maka otomatis seorang pemimpin dalam Islam ini dikenal dengan istilah khalifah, maka dia harus mempunyai kapasitas dan dia kalau dia tidak mampu, dia bisa menunjuk orang lain yang punya keahlian di bidang pertanian misalnya. Nanti yang itu yang akan mengatasi, yang akan mengelola bagaimana tata kelola pertanian itu di dalam mencapai yang namanya produksi sehingga nanti mencapai kesejahteraan. Maka kalau kita lihat nanti di sini dalam politik pertanian Islam ada 5 hal yang harus bisa dipenuhi oleh orang yang tadi misalnya diberikan tanggung jawab oleh khalifah dalam mengatur produksi tata kelola pertanian. Pertama, bagaimana dia mampu optimalisasi produksi. Nah ini tentunya betul-betul bagaimana dia mampu mengelola mulai dari potensi lahannya, bagaimana teknik budidayanya, mulai dari masalah pemilihan bibit yang tepat, benihnya yang tepat, teknik irigasinya, pemupukannya, penanganan hamanya, sampai dengan pasca panennya agar optimalisasi produksi tercapai. Kemudian yang kedua juga hal yang sangat penting, adaptasi gaya hidup agar masyarakat tidak berlebih-lebihan dalam konsumsi pangan. Ini kan juga penting ya, gaya hidup masyarakat terkait dengan pangan bagaimana gitu kan. Misalnya kalau diversifikasi pangan, orang Indonesia misalnya kalau belum makan nasi belum makan nah, misalnya gitu ya. Padahal sebetulnya dengan adanya nanti penyuluhan terkait dengan adaptasi gaya hidup, sebetulnya bisa diganti. Hari ini mungkin gak usah makan nasi, ganti dengan makan misalnya singkong atau apalah gitu kan. Tapi nggak bisa, nanti itu diatur juga karena itu sangat berpengaruh bagaimana gaya hidup dari masyarakatnya. Kemudian yang berikutnya manajemen logistik terkait dengan saprotan, bagaimana petani bisa memenuhi sarana produksinya, bagaimana mendapatkan benih, mendapatkan pupuk. Kita bisa lihatlah sekarang bagaimana para petani sangat sering sekali mengeluhkan itu. Mereka mau kok memupuk tanamannya, tapi mereka nggak punya dana. Mereka mau kok punya produksi yang tinggi misalnya, bagaimana agar tidak terserang hama, tapi mereka dipersulit mendapatkan pupuknya, kalaupun ada dia mahal dan sebagainya. Nah dalam sistem politik pertanian Islam, manajemen logistik itu diatur betul-betul nanti bagaimana memang negara betul-betul memberikan distribusi yang tepat kepada para petani agar mereka betul-betul bisa melaksanakan
pembudayaan tersebut. Bahkan masalah teknologi pun itu diadopsi oleh negara, diberikan bantuan secara cuma-cuma kepada petani begitu kan. Kemudian yang berikutnya prediksi iklim. Jadi adanya perubahan iklim, cuaca ekstrim itu sudah ada prediksi dari pejabat yang dia ditunjuk oleh khalifah misalnya, sehingga nanti tidak ada alasan misalnya karena cuaca ekstrim produksi turun. Nah itu nanti sudah diantisipasi. Bahkan yang terakhir mitigasi bencana kerawanan pangan. Nah jadi 5 langkah-langkah ini merupakan upaya yang memang betul-betul tujuannya agar bagaimana, agar betul-betul nanti produksi itu dapat dipertahankan. Nah baru masalah berikutnya terkait dengan distribusi. Dalam sistem politik pertanian Islam yang namanya distribusi itu harus betul-betul sampai kepada individu. Jadi seorang khalifah bisa memastikan semua rakyatnya tidak ada yang kelaparan. Kita kan dulu mungkin sering ya Mbak Sri membaca ada yang dikatakan dengan istilah tikus mati di lumbung padi, kok bisa gitu ya. Tinggal di lumbung padi tapi kelaparan gitu. Nah itulah gambaran kondisi Indonesia. Nah ada masalah memang distribusinya dalam politik pertanian Islam yang namanya distribusi itu memang sama sekali tidak diperbolehkan diberikan kepada korporasi. Kalaupun mereka mau menjadi pemeran, para korporasi boleh, mereka hanya sebagai penjual di pasar. Sekarang kan berbeda, kita lihat mereka diuntungkan. Selalu alasannya kalau kita mendapatkan harga pasokan pangan, harganya mahal. Kenapa? Pasokannya nggak ada. Ternyata yang terjadi apa? Para korporasi menimbun produksi itu, kemudian nanti pada saat mereka membutuhkannya nanti baru mereka keluarkan. Pada saat ditimbun itu kan mereka mengeluarkannya kan sedikit-sedikit, harganya naik, keuntungan mereka akan tinggi kan begitu. Nah, jadi memang tidak diperbolehkan adanya korporasi atau adanya swasta yang bergerak di bidang distribusi. Semua ditangani oleh negara. Jadi itu yang kita katakan menjadi pendukungnya juga. Yang terakhir memang dengan tercapainya nanti yang namanya kedaulatan pangan, memang dalam politik pertanian Islam itu tidak diperbolehkan, bahkan apalagi sampai tergantung kepada impor. Ini yang menjadi langkah-langkah yang memang menjadi upaya agar bisa mencapai yang namanya kestabilan produksi. Nah contoh, ada di sini beberapa contoh. Pernah nggak memang Islam itu mendapatkan suatu kejayaan dengan diterapkannya yang namanya sistem politik pertanian di dalam Islam? Ternyata pernah begitu kan, mulai dari para ilmuwannya, para ahlinya kita katakan, dan itu memang ada. Ini yang kita rasakan sekarang, banyak sekali para ilmuwan pertanian yang ini boleh dikatakan mungkin jarang sekali dikenal oleh mereka yang berada di bidang pertanian begitu ya. Saya sendiri di bidang pertanian kalau di kampus nggak mendapatkan. Ternyata bagaimana begitu majunya pertanian itu di dalam Islam, bahkan sampai dengan para ilmuwannya. Misalnya ada seorang ilmuwan dalam terkait dengan revolusi pertanian dalam Islam, Ahmad Ibnu Daud Dinawari. Ini hidup tahun 826 sampai 896. Beliau menulis kitab yang namanya kitab An-Nabat, mendeskripsikan sedikitnya 637 tanaman sejak lahir hingga dia mendapatkan ajalnya, wafat. Kemudian Ahmad Ibnu Daud ini juga mengkaji aplikasi astronomi, meteorologi dengan pertanian, mengkaitkan dengan bagaimana keberadaan matahari, angin, sungai, mata air dan sebagainya. Bahkan sampai mengkaitkan dengan bagaimana konteks terkait dengan geografinya, bagaimana kalau misalnya dia tipe-tipe tanahnya dan sebagainya. Jadi memang ada ternyata yang namanya ahli-ahli pertanian di dalam masa kejayaan Islam. Kemudian ada lagi Abu Bakar Al-Bakar Ahmad Ibnu Ali Ibnu Qais Al-Wasiyah, sekitar tahun 1904 Masehi. Beliau juga menulis kitab yang namanya Al-Falaha An-Nabatiyah, dan mengandung sampai kandungan dari buku yang dia karang ini 8 juz, dikatakan 8 bab begitu ya, 8 bab yang nanti buku ini merevolusi pertanian tentang bagaimana terkait dengan teknik mencari sumber air. Nah, di sini kita lihat nanti kalau di barat orang mengenal apa yang dari temuan Abu Bakar Ahmad ini bisa katakan dengan istilah Nabatian agriculture, dan ini memang ada, dan itu ternyata dari ilmuwan ahli pertanian dari Islam. Ada lagi para insinyur di bidang teknologi terkait dengan air, irigasi, mesin giling dan sebagainya. Itu ternyata sudah ada, bahkan digambarkan dalam satu tulisan itu di Baghdad abad ke-10 mereka sudah mampu menghasilkan 10 ton gandum setiap hari. Masya Allah gitu ya. Itu 10 ton gandum per hari. Kita biasanya ngitungnya itu kan per hektar, per tahun. Ini satu hari 10 ton. Kita udah bisa swasembada gandum gitu ya. Kalau saya melihat dari itu abad 10 begitu. Nah kemudian kalau kita lihat berikutnya bagaimana gambaran
Contoh yang lain, Al-Jazari tahun 1206 menemukan berbagai variasi mesin air yang dia mampu terkait dengan bekerja otomatis untuk memberikan pengairan kepada pertanian. Kemudian menemukan yang namanya elemen mesin yang buatannya itu aktual sampai dengan hari ini, Al-Jazari tersebut. Jadi menggunakan uap ataupun menggunakan listrik dalam menggerakkan mesin air tersebut. Kemudian pada abad ke-13 ada Abu Al-Abbas An-Nabati dari Andalusia mengembangkan metode ilmiah untuk botani. Bagaimana mengantarkan metode eksperimen dalam menguji, mendeskripsikan, mengidentifikasi berbagai materi hidup dan memisahkan antara observasi dengan yang tidak bisa diverifikasi. Jadi ini kan sudah membahas terkait dengan metode ilmiah, bagaimana terkait dengan eksperimen, bagaimana dengan deskripsi dan sebagainya. Dan yang terakhir ada Al-Baitar wafatnya tahun 1428 mempublikasikan kitab yang namanya Al-Jami' fil Adawiyah Al-Mufroda, merupakan kompilasi botani terbesar selama berabad-abad, di mana dalam kitab itu paling sedikit ada 1.400 tanaman yang berbeda. Kemudian diantaranya merupakan 300 merupakan penemuannya sendiri. Jadi Ibnu Al-Baitar dikenal sebagai di samping dia sebagai dari sisi tanaman juga seorang yang meneliti anatomi hewan, merupakan bapak ilmu kedokteran hewan. Mungkin teman-teman yang di bidang kedokteran hewan tahu yang namanya Ibnu Al-Baitar. Dan itu kita lihat bagaimana secara individu banyak sekali ternyata ilmuwan di bidang pertanian yang pada masa itu mereka sudah cukup berjaya begitu. Kalau secara kita katakan negara, karena merupakan politik pertanian, pernah pada suatu saat itu pada waktu masa Islam, ketika Eropa pada waktu itu hanya menghasilkan satu jenis tanaman di wilayah pertanian mereka, sementara di dalam pemerintahan Islam pada waktu itu bisa menghasilkan 3 bahkan lebih dari 3 jenis tanaman tiap tahun secara bergiliran. Berarti kan bisa mengalahkan Eropa begitu ya. Kemudian kita lihat juga bagaimana pada masa kehilafahan Utsmaniyah misalnya pernah menyiapkan bantuan 10.000 sterling untuk membantu petani di Irlandia. Karena ditolak oleh Ratu Victoria, akhirnya dikirimkanlah 2.000 sterling saja, ditambah 5 kapal besar berisi makanan, sepatu dan keperluan lain senilai 10.000 sterling. Jadi dikirim secara diam-diam, karena pada waktu itu kan yang menguasai Irlandia itu kan Ratu Victoria. Artinya di sini kita lihat bagaimana Khilafah Utsmaniyah itu sudah pernah juga sampai membantu begitu kan ke Irlandia pada waktu itu. Bahkan yang paling terkenal The Great Hunger atau The Great Famine, periode di mana wabah dan kelaparan besar-besaran terjadi pada waktu menimpa warga Irlandia, dan ternyata Khilafah Utsmaniyah pernah melakukan adanya bantuan kepada mereka sekalipun ternyata dilarang oleh Ratu Victoria pada waktu itu. Nah, jadi di sini kita lihat gambarannya bagaimana dengan sistem perpolitikan pertanian yang seperti itu akan bisa negara betul-betul menjamin kebutuhan pangan dari warga negaranya. Maka kalau dalam Islam kita lihat ada 2 cara penyampaian mekanisme nyampainya jaminan pemenuhan pangan itu. Yang pertama, negara bisa memenuhi itu secara langsung. Jadi mekanisme langsung, mekanisme tidak langsung. Tapi tentunya kan ini bisa kita jamin akan terlaksana kalau dilaksanakan dulu ya politik pertanian yang tadi begitu kan. Yang pertama secara langsung. Biasanya khalifah itu akan menyantuni sesuai dengan kebutuhan secara layak. Jadi orang yang mereka misalnya tidak mampu, yang cacat, yang lemah, yang sakit, yang mereka yang tidak mampu untuk berusaha, maka diberikan bantuan secara langsung oleh negara. Termasuk misalnya sekarang nih Mbak Sri, kan misalnya kemarin kan lockdown, harusnya kan resesi ini kan tidak diatur dengan bagaimana. Yang pertama, negara fokus menyelesaikan COVID-nya. Yang kedua, kasih makan dong gitulah sederhananya masyarakat yang terdampak COVID itu. Yang ketiga, tingkatkan produksi dalam negeri. Ini aja negara fokus, kita nggak akan terkena secara dampak yang cukup besar karena resesi ekonomi dunia terkait dengan COVID ini. Tapi kan faktanya kita lihat negara fokus nggak dengan 3 hal ini kan gitu. Ini kita jadi permasalahannya. Nah, ini termasuk dalam pembahasan politik pertanian Islam itu ada dikatakan jaminan secara langsung. Jadi bagi mereka yang betul-betul membutuhkan itu, mereka tidak mampu atau kondisi tertentu karena lockdown, karena wabah, maka itu langsung mekanismenya. Yang kedua, mekanisme tidak langsung. Di sini nanti khalifah sebagai kepala negara itu menciptakan lapangan kerja. Bukan kayak sekarang gitu ya, bagi-bagi uang gitu. Makanya kan dari dulu kan banyak para ahli yang sudah membahas, jangan kasih ikannya, tapi kasihlah pancingnya. Oh, dikasih ikan 3 hari juga habis gitu kan. Nah, maka dalam khilafah itu memang mekanisme langsung bagaimana menciptakan lapangan kerja, membantu permodalan hingga memberikan edukasi
memberikan skill yang mereka butuhkan. Agar apa? Agar mereka bisa stabil dalam mendapatkan mendapatkan rizkinya, mendapatkan kebutuhannya, kan begitu. Bahkan dalam skala makro, negara akan menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan menerapkan sistem ekonomi Islam. Nah, jadi ini kita lihat bagaimana dua mekanisme ini akan dilaksanakan oleh negara dalam Islam untuk menjamin kebutuhan pangan rakyatnya. Tapi dengan catatan memang negaranya melaksanakan sistem politik pertanian secara Islam, berdasarkan Islam, bukan sistem politik pertanian berdasarkan neoliberalisme apalagi kapitalismenya. Ini yang menjadi solusi yang paling mendasarnya agar tidak lagi kita merasakan yang namanya kerawanan ataupun krisis pangan di tengah-tengah kondisi kita, apalagi sekarang sedang pandemi COVID-19. Itu yang bisa disampaikan. Baiklah Ustazah dan rekan Rau, kita break sebentar karena kita pasti akan kembali lagi tentunya di Obsesi, obrolan seputar Sakopah Islami bersama Ummu Ulia. Dan untuk kamu rekan Rau yang mau bertanya bisa menggunakan di nomor kita WhatsApp ataupun via telepon di 25394 atau 082299996105. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune in 105 Live and Your Lifestyle. Lagi dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan. Dan rekan Rau masih bersama Sri pastinya di siang hari ini edisi 14 Agustus 2020 dan masih di Obsesi, obrolan seputar Sakopah Islami bersama Ummu Ulia di tema jaminan pangan dalam Islam. Dan tentunya ini materi atau tema yang sangat menarik pastinya untuk edisi ini. Dan ini kita berada di segmen terakhir dari sejak formasi pukul 11 Sri hadir bersama Ustazah Ummu Ulia di Obsesi ya rekan Rau. Dan kita kembali lagi ya Ustazah. Ya, Oke deh. Kita sekarang ke pertanyaan Ustazah. Kita cek dulu, sudah banyak nih yang antri ya Ustazah untuk bertanya. Ada siapa ini? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ada Ummu Sofia dari Barus. Mau bertanya, bagaimanakah Islam menjamin ketahanan pangan, sebab dalam sistem kapitalisme ini dengan sangat sering kita dengar kekurangan gizi bagi anak dan itu tidak menjadi tanggung jawab penuh oleh negara. Apakah sistem Islam akan mengatur dan menyelesaikannya sampai ke akarnya? Mohon penjelasannya Ustazah. Oke deh, itu dari Ummu Sofia. Dan di belakang Ummu Sofia kita cek kembali ada siapa ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Nisa katanya mau bertanya, kenapa dikatakan impor itu menguntungkan para kapital? Bukankah kita juga butuh? Iya. Dan kemudian di belakang Nisa ada siapa lagi ini? Assalamualaikum Ustazah. Pemenuhan pangan dalam Islam dalam kondisi pandemi. Pemenuhan pangan dalam Islam dalam kondisi pandemi. Sukron Ustazah sebelumnya. Oke, dan di belakangnya kita cek kembali. Waduh, antri Ustazah ya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu agar bisa menyampaikan Islam kepada umat. Ada Julia dari Barus. Ingin bertanya bagaimanakah sistem pengelolaan sandang pangan di dalam Islam? Tidak adakah kerjasama nantinya dalam proses pengelolaan pangan dengan pihak asing nantinya? Oke deh, dan di belakangnya ada siapa lagi ini? Kita cek kembali. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Ada Bahria dari Barus. Waduh, kali ini banyak warga Barus ya. Insya Allah. Katanya pernah dengar statement seseorang bahwa jaminan hidup itu jangan diserahkan semata kepada pemerintah. Rakyat tidak makan, jangan salahkan pemerintah. Mungkin rakyat sendiri yang malas-malasan untuk bekerja. Buktinya yang lainnya dapat mencukupi hidupnya. Nah, pendapat seperti ini bagaimanakah menurut pandangan Ustazah? Jazakillah khair. Oke deh. Waduh, semakin berat ya pembahasannya Ustazah. Betul. Dan di belakangnya ada siapa lagi nih? Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada Bu Sani Fatimah di Losung Batu. Waduh, ini baru warga lokal ya. Betul. Berhak gak kita yang tidak ridho dengan kezaliman rezim saat ini?
menerima bantuan dari pemerintah. Bagaimanakah menurut Ustazah? Sementara kita tahu hutang negara terus menumpuk dan untuk mendapatkan dana bantuan dari pemerintah belum jelas asalnya dari mana. Oke deh. Kemudian ada siapa lagi ini, kita cek kembali. Assalamualaikum Ustazah, ada Ummu Takia dari Tarutung ingin bertanya, bagaimana Islam memberi jaminan pangan kepada masyarakat hingga menyeluruh dan tak ada masyarakat yang terzolimi seperti sistem sekarang? Maksudnya cara pendistribusian bantuannya Ustazah. Oke deh. Kemudian, waduh banyak nih Ustazah, semakin ditunggu semakin muncul. Oke deh, Assalamualaikum Ustazah. Pada saat Islam diterapkan, kita mendengar banyak sekali ilmuwan-ilmuwan. Kenapa saat ini ilmuwan itu jarang sekali diketemukan? Menurut Ustazah, apa faktor penyebabnya? Syukron. Oke deh. Pasal ilmuwan, dan di belakangnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Ari dari Barus, katanya yang bertanya bagaimana pandangan dalam Islam ketika negara membuat kebijakan impor bahan pangan dari negara lain. Dan kemudian ada siapa lagi nih? Assalamualaikum Obsesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa ini? Waduh, cantumkan namanya ya. Oke, ada Kak Anita Safitri, katanya mau request lagu. Aduh, astaga. Mau bertanya bagaimana Islam mengatur atau menjamin ketahanan pangan dalam sistem. Biasa Ustazah masih belum bisa move on ya dari request. Oke deh. Itu dia Ustazah. Ternyata yang terakhir ada pertanyaan dari Kak Anita. Boleh langsung untuk Ustazah jawab. Terima kasih Mbak Astri, dan juga tentunya pendengar setia Obsesi ya, dari dimanapun Anda berada. Mulai tadi ada yang dari Selimpuan ada, kemudian alhamdulillah banyak yang dari Barus tadi, Barus dari Tarutung. Kalau kita lihat dari beberapa pertanyaan yang masuk, ada beberapa yang sama sebetulnya ya. Jadi saya ambil poin-poinnya saja dari beberapa pertanyaan itu kan digolongkan yang sama. Yang pertama tadi banyak yang bertanya terkait dengan bagaimana jaminan pangan dalam Islam itu gitu ya. Bagaimana Islam walaupun dengan redaksi berbeda-beda begitu ya. Bagaimana Islam menjamin pangan, bagaimana agar dia bagaimana bisa menjamin sehingga tidak ada yang namanya kelaparan begitu kan. Jadi sebetulnya dia hampir sama. Jadi tadi sudah kita bahas pada intinya memang kita lihat nanti di sini bagaimana sebetulnya jaminan Islam terkait dengan kebutuhan pangan itu memang dia sudah cukup jelas saya disampaikan, ada dua mekanismenya. Tetapi sebelum kita menjawab kedua mekanisme tadi, tidak bisa kita lepaskan bahwa kedua mekanisme ini tidak bisa kita lepaskan mulai dari pembahasan bahwa kita bisa menjamin suatu negara itu memang menerapkan yang namanya sistem politik pertanian dalam Islam. Artinya memang politik pertaniannya itu didasari oleh aturan Islam, di mana kita sudah membahas tadi secara rinci bahwa politik pertanian tidak bisa kita lepaskan mulai dari masalah terkait dengan politik perekonomiannya, demikian juga dengan kemandirian negaranya dan seterusnya. Kemudian nanti tentunya politik pertanian pun juga akan bisa menjamin bahwa memang negara betul-betul mampu melakukan yang namanya optimalisasi produksi. Dengan kata lain apa? Negara mampu memang mencapai kebutuhan untuk dalam negerinya. Dengan kata lain tidak perlu memang tadi ada pertanyaan yang namanya kebijakan impor gitu. Jadi ini memang harus kita memang bisa menjamin hal ini, maka nanti negara dalam pandangan Islam akan melaksanakan dua mekanisme. Mekanisme yang pertama tadi mekanisme langsung, kemudian yang kedua mekanisme yang tidak langsung. Kalau mekanisme yang langsung, negara sebagai ro'in, dikatakan sebagai pelayan, sebagai pengurus rakyatnya, maka negara berkewajiban yang memenuhi kebutuhan pokok ataupun kita katakan pangan dari warga negaranya yang mereka tidak mampu, yang mereka lemah, mereka sakit, cacat dan sebagainya, termasuk yang tadi juga pertanyaan terkait dengan kalau kondisi pandemi sekarang yang harusnya kan memang diadakan yang namanya lockdown betul-betul untuk bisa mencegah penularan COVID-19. Pada waktu kondisi wabah seperti ini pun negara akan menerapkan mekanisme secara langsung. Kenapa? Karena memang warga negaranya kan otomatis kan tidak mampu memenuhi kebutuhannya karena tidak bisa bekerja dan sebagainya. Nah kemudian yang kedua mekanisme tidak langsung, di mana khalifah nanti dengan penerapan
sistem politik pertaniannya itu akan menciptakan lapangan kerja, akan menciptakan bagaimana permodalan yang itu nanti akan memudahkan warga negaranya untuk bisa melakukan berbagai macam usaha, baik di bidang pangan maupun nanti di bidang perindustrian kita katakan yang mendukung pertanian, kemudian juga di bidang nanti kita katakan perdagangan bahkan jasa. Nah, di mana nanti di samping permodalan pun negara pun akan memberikan edukasi, memberikan skill bagaimana agar warga negaranya betul-betul punya keahlian terkait dengan bidang usahanya masing-masing gitu kan. Kalau kita lihat fakta sekarang itu kan ada kemarin terkait dengan edukasi apa namanya yang kartu prakerja itu gitu ya. Tapi ya nanti silakanlah obsesi bisa menjelaskan sendiri seperti apa begitu ya. Pada faktanya betul nggak dia mencapai mendapatkan edukasi, mendapatkan skill nggak begitu kan. Nah, dalam konteks bagaimana sistem pertanian dan politik dalam Islam itu betul-betul bisa dijamin oleh negara sehingga nanti dalam skala makro terlihat bagaimana iklim usaha itu dia kondusif. Karena apa? Karena negara pun menerapkan sistem ekonomi yang dia berdasarkan Islam. Artinya korporasi tidak menjadi penguasa. Korporasi itu memang kalaupun dia ada dibolehkan, tapi dia betul-betul di bawah kendali dari negara dan dia harus berdasarkan kepada sistem ekonomi Islam. Tidak boleh sama sekali, bahkan dikatakan haram hukumnya kalau mereka menerapkan yang namanya sistem ekonomi neolib kapitalis begitu. Kalaupun mereka mau tetap diakui keberadaannya. Nah, kemudian yang paling penting berikutnya setelah dua mekanisme tadi kan disampaikan terkait dengan distribusi. Negara betul-betul memang menjamin yang namanya distribusi kebutuhan pangan itu betul-betul memang sampai ke warga negaranya. Jadi memang di sini kita lihat dalam melaksanakan sistem politik pertanian dalam Islam ini tidak bisa kita melepaskan dari bahwa memang negara itu punya yang namanya ada tingkatan tiga tingkatan ketakwaan individu, ketakwaan masyarakat yang kita katakan dengan kontrol sosial, kemudian yang dikatakan dengan ketakwaan secara negara. Jadi kalau nanti ada distribusi pangan, ketakwaan individu dan masyarakat itu mendukung. Faktanya gini, kalau kita lihat sekarang itu kan ada bantuan-bantuan dari pemerintah nih. Fakta di lapangan bagaimana? Banyak para kita katakan penguasa dalam tanda kutip yang tidak amanah kan. Yang ada apa? Ya mungkin Mbak Sri juga bisa tahu lah ya faktanya. Oh, yang dapat bantuan itu maaf saya tidak mau menyebutkan nama ya, Kepling dan keluarganya misalnya gitu kan. Atau misalnya ada banyak partai kita lihat di sosmed misalnya yang ngantri pakai cincinnya emasnya gede gitu kan, pakai jam tangannya mahal. Nah, ini memang dalam konteks Islam nanti ketakwaan individu dan ketakwaan masyarakat itu juga dia tercapai sehingga orang-orang yang mereka diberikan amanah terkait dengan distribusi ini akan berjalan dengan baik, berlangsung dengan baik karena didukung oleh ketakwaan tadi itu. Tidak bisa kita melepaskan dari unsur tersebut. Karena kalaupun nanti misalnya khalifahnya menerapkan sistem distribusi secara Islami, kalau di ketakwaannya nggak dicapai akan terjadi kekacauan juga gitu kan. Maka dalam Islam dua hal ini nggak bisa kita lepaskan. Berikutnya nanti bagaimana agar senantiasa produksi itu tinggi, negara itu akan menghidupkan, membiayai yang namanya riset, menghasilkan teknologi-teknologi yang semakin maju di bidang pertanian, sehingga nanti betul-betul yang namanya keberadaan ilmuwan pun dia akan senantiasa dihidupi sih katakan, difasilitasi oleh negara, diberikan biaya risetnya, kemudian hasil penelitian itu diterapkan tengah-tengah masyarakat dan seterusnya begitu. Jadi artinya memang semua aspek yang terkait dengan bagaimana optimalisasi produksi itu betul-betul itu memang dia dijamin oleh negara. Itu tercapai, maka nanti bagaimana pencapaian distribusi yang dia memang tepat, yang adil sampai kepada semua lapisan masyarakat. Bahkan ukuran dikatakan negara berhasil bukan dari sisi misalnya secara komunal, tapi per individu. Artinya tidak ada satupun warga negaranya yang mendapatkan yang namanya krisis pangan atau mungkin bahasanya dikatakan kelaparan. Itu bisa dipastikan oleh negara. Mampu nggak? Mampu kalau memang dengan sistem yang tadi, sistem perekonomiannya, sistem pertanian, politik pertaniannya didukung dengan tiga konsep ketakwaan tadi, itu akan mampu dilaksanakan dengan penerapan sistem yang berdasarkan kepada Islam. Nah, jadi itu yang memang harus betul-betul difahami. Maka tadi kalau ditanyakan terkait dengan bagaimana dengan impor, kenapa tadi dikatakan hanya menguntungkan kapital? Pada faktanya memang yang diuntungkan itu kapital. Kenapa? Karena dalam sistem neolib sekarang itu keberadaan keran-keran impor itu diserahkan oleh negara itu kan kepada korporasi. Ada yang namanya sistem nanti mereka yang menjadi perantara
perantaranya kan, otomatis dia akan mendapatkan untung. Nah kemudian nanti, tapi kan kita butuh, nah inilah yang nanti tidak ada dalam sistem politik pertanian Islam. Karena apa? Karena negara betul-betul berupaya maksimal optimalisasi produksi. Jadi tidak ada impor, kemudian tidak ada yang namanya intervensi asing. Jadi memang kalau sekarang iya, faktanya kita butuh karena negara gagal dalam melakukan tata kelola pertanian. Yang ada pertanian semakin merosot kondisinya. Jadi memang itu harus jangan kita pisahkan gitu ya. Kemudian tadi ada yang cukup ini juga, boleh nggak kalau kita mendapatkan bantuan dari negara? Kan kita tahu negaranya banyak utang gitu ya, negaranya juga nggak jelas dari mana uangnya. Kita kembalikan kepada konsep Islam terkait dengan negara, dengan warga negara. Kita punya hak di situ. Masalah itu dia dari mana latar uangnya, dari hasil utang kah? Itu kan itu sudah merupakan kewajiban negara. Tapi kewajiban negara bagaimana dia menyantuni rakyatnya, apalagi sekarang kondisi pandemi seperti ini, boleh nggak sih kita mengambilnya? Kalau yang saya pahami boleh. Bahkan apa bedanya dengan misalnya seorang bapak kalau dia mendapatkan nafkahnya dari hasil yang haram, kemudian anaknya mendapatkan itu, boleh nggak? Boleh, karena kewajiban bapaknya mendapatkan nafkah dari bapaknya. Yang jadi masalah bapaknya kenapa melakukan misalnya dari mencuri atau korupsi. Nah ini menjadi yang berdosa bapaknya. Tapi kan nanti dikatakan ya kasihan dong bu, kok dibiarkan bapaknya berdosa. Itu lain lagi nanti masalahnya. Berarti ada kewajiban dari anaknya untuk mengingatkan bapaknya. Tapi harta ataupun makanan yang dia dapatkan dari bapaknya itu halal nggak? Sejauh memang itu dia halal, ya halal saja. Karena kan dia memang dalam rangka memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Tapi dia berdosa dalam hal mendapatkan rizki tersebut. Nah ini juga kurang lebih analoginya seperti itu. Iya, jadi jangan kita meratakan jadi anti mendapatkan bantuan pemerintah. Boleh saja kalau memang kita termasuk yang berhak ya. Jangan yang kayak tadi punya gelang emas, punya cincin emas gitu ya. Berarti kan tidak berhak. Jadi boleh-boleh saja. Tapi ada kewajiban lain ya di samping itu. Kita sebagai orang negara punya kewajiban muhasabah lil hukam. Kita harus mengingatkan penguasa jangan berhutang kepada kapitalis yang ada nanti kita dijajah. Itu kita sampaikan terus. Kita melaksanakan melalui metode dakwah bagaimana mengingatkan penguasa. Itu harus dilakukan. Jadi dua hal yang memang dia harus sejalan. Tapi jangan dikatakan nanti seolah-olah jadi haram gitu ya, mendapatkan bantuan tersebut. Tapi dengan persyaratan-persyaratan yang tadi. Kemudian tadi distribusi sudah dijawab terkait dengan bagaimana apakah dalam Islam itu nanti akan. Nah ini ada satu mungkin yang terakhir nih terkait dengan ilmuwan. Tadi kan kita sampaikan ada beberapa contoh ilmuwan yang cukup spektakuler lah kita katakan prestasi di masa mereka pada waktu itu, bahkan sampai menghasilkan 10 ton gandum per hari begitu ya. Sangat jauh dengan gambaran sekarang. Iya, ini kita berbicara memang nanti harus panjang lebar nih Mbak terkait dengan sistem pendidikan gitu ya. Kita merasakan bagaimana kenapa output pendidikan kita tidak seperti yang digambarkan dalam Islam, karena ada masalah di sistem pendidikannya. Di mana kita lihat masalah mendasarnya dari sistem pendidikan yang dia tidak mendasari kepada sistem pendidikan yang dia oleh Islam, tapi berdasarkan sekularisme kapitalisme. Otomatis bagaimana kondisi dari para pemeran pendidikan itu, gurunya misalnya, dosennya, kemudian fasilitasnya itu kan dia atas dasar kapitalis, otomatis akan berpengaruh kepada outputnya begitu kan. Sehingga kondisi sekarang itu memang para ilmuwan mereka pada waktu melaksanakan riset pun kurang didukung betul-betul oleh pemerintah begitu kan. Bagaimana agar hasil riset mereka itu betul-betul bermanfaat buat petani sebagai pelaku. Ada masalah di situ juga gitu kan. Walaupun sebetulnya saya mengakui banyak kok ilmuwan-ilmuwan kita yang sekarang misalnya mereka itu dari output pendidikan sekarang hanya keberadaan mereka itu tidak betul-betul dimanfaatkan atau kita katakan difasilitasi negara untuk betul-betul membantu kondisi negara dari sisi pertanian misalnya. Jadi riset berhenti sampai di laboratorium, bisa berhenti sampai dengan di kebun percobaan. Tidak ada kerjasama pemerintah bagaimana agar mereka menyampaikan itu ke tengah-tengah petani. Alasannya biasanya dananya cuma sampai situ. Nah ini masalahnya. Berarti kondisi ilmuwan sekarang itu tidak bisa kita memang menyalahkan mereka saja, karena yang namanya sistem pendidikan itu kan tentunya akan sangat terkait dengan bagaimana sistem pemerintahannya, bagaimana terkait dengan pengelolaan mereka terkait dengan keberlangsungan dari sistem pendidikan tersebut. Sehingga nanti harapannya ilmuwan-ilmuwan yang ada itu merupakan ilmuwan yang mereka boleh kita katakan bahkan melebihi para ilmuwan yang ada pada masa-masa kita katakan di
rasa keislaman, dengan catatan sistem pendidikannya harus berlandaskan kepada sistem pendidikan Islam, karena ilmuwan tadi itu kan merupakan output yang didapatkan pada saat itu dilaksanakan sistem pendidikan yang berdasarkan kepada sistem pendidikan Islam, bukan kapitalisme apalagi sekularisme. Jadi kuncinya di situ. Maka agar bisa mencapai apa yang kita rasakan, yang sudah kita lihat pada masa-masa kejayaan Islam pada waktu masa yang lalu. Sepertinya udah Mbak terkait dengan kebijakan impor tadi sudah kita bahas, jaminan pangan juga sama. Insya Allah sudah, mudah-mudahan sudah cukup. Baiklah, semoga apapun yang disampaikan oleh Ustazah Ummu Ulia terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari rekan Rau yang sudah bertanya untuk edisi 14 Agustus 2020 tentunya di tema jaminan pangan dalam Islam, di obsesi obrolan seputar Sakopa Islami, semoga dapat diambil hikmahnya atau dapat disaring dari jawaban yang sudah disampaikan oleh Ustazah Ummu Ulia. Oke deh Ustazah, sudah di penghujung nih Ustazah. Berarti itu artinya untuk obsesi pada kali ini Sri cukupkan, dan semoga apapun yang disampaikan oleh Ustazah Ummu Ulia dapat kita ambil hikmahnya ataupun kita ambil dari sisi positifnya. Semoga ilmu kita dapat menjadi berkah, dan apapun yang kita terima untuk materi kali ini semoga dapat kita ambil pelajarannya, dan semoga kita berjumpa kembali untuk Jumat berikutnya dalam keadaan sehat selalu, dan tetap stay tune terus di 105 FM Your Lifestyle.